Jenis unggas yang satu ini memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan unggas lain pada umumnya. Berukuran tidak terlalu besar, unggas jenis puyuh ini kini banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Baik budidaya untuk daging puyuh maupun budidaya puyuh petelur. Salam jumpa pemirsa. Inilah program Kampungku Keren, segmen Ayo Bertani persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Nah, kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat beternak puyuh petelur yang ada di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Arya Tanju, selamat menyaksikan. Dari berbagai literatur, kandungan gizi yang terdapat dalam daging maupun telur puyuh diyakini baik untuk kesehatan. Tingginya manfaat daging maupun telur puyuh untuk kesehatan juga banyak menjadi alasan masyarakat untuk membudidayakan puyuh petelur. Budidaya puyuh, baik untuk keperluan daging maupun telur puyuh, kini merambah hampir di seluruh kawasan di tanah air, termasuk di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Adalah Syafri Muin, salah seorang karyawan di pemerintahan Kabupaten Sigi. Berawal dari kegemarannya terhadap binatang, khususnya jenis unggas, Syafri Muin mengawali usaha ini untuk mengisi waktu senggangnya. Ya, kasih banyak ya. Bersama dengan istri dan keluarganya, Syafri Muin mengembangkan budidaya puyuh petelur sejak 2016 silam. Dengan tekad yang kuat, usaha yang dirintisnya sejak sekitar 5 tahun silam membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Berawal dari hanya ratusan ekor burung puyuh, kini usaha telur puyuhnya cukup berkembang. Selain tekad yang kuat, disiplin juga menjadi bagian penting bagi seorang Syafri Muin dalam membangun usahanya. Usaha dan budidaya puyuh petelur yang digeluti Syafri Muin dibuka tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya. Berawal dengan jumlah puyuh petelur yang hanya ratusan ekor, kini jumlah puyuh petelur miliknya mencapai ribuan ekor. Dalam mengembangkan usaha puyuh petelurnya, Syafri Muin juga sangat mengedepankan tingkat manajemen, dari manajemen kandang hingga manajemen pakan ternaknya. Manajemen kandang misalnya, bagi Syafri Muin, manajemen kandang lebih ditujukan untuk menciptakan kenyamanan burung puyuh, sehingga puyuh pun terhindar dari stres. Jika stres, unggas piaraannya bisa tidak terjaga, diyakini akan mempengaruhi tingkat produksi telur puyuh. Untuk menciptakan tingkat kenyamanan ternak puyuhnya, Syafri Muin mengambil beberapa literatur dalam membuat kandang. Isi setiap petak kandang yang dibuat, Syafri Muin mengambil rumus luas kandang dibagi 200. Untuk luas kandang 60 x 100 cm misalnya, hanya untuk maksimal 30 ekor puyuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, saya sudah bersama Pak Syafri Muin. Pak, saya minta waktunya sebentar kita ngobrol-ngobrol tentang puyuh petelur ini ya Pak ya. Oke Pak. Ini kalau Pak Syafri Muin sendiri sudah berapa lama sih Pak? Sejak tahun berapa ini? Sejak akhir tahun 2016. 2016 akhir ya? Iya. Lumayan lah, hampir 4 tahun, 3 Iya. tahunan lebih ya. Sudah 3 tahunan, mau hampir 4 tahun. Dan memang sudah langsung di Kabupaten Sigi ini? Iya, langsung di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Sidera. Mungkin yang pertama Pak Syafri Muin, apa sih yang menjadi ketertarikan bagi seorang Pak Syafri Muin untuk beternak puyuh petelur ini? Dari segi lahan tidak membutuhkan lahan yang besar untuk peternakan ini Pak. Jadi terus pemeliharaannya mudah juga. Berarti dari tahun 2016 ke 2020 dan alasannya memang cukup simpel gitu, cukup mudah untuk beternak puyuh petelur ini. Ya. Ada berapa box total semua yang ada di kandang sini Pak? Kurang lebih ada sekitar 15 Pak.
Ada 15 Iya, box ya. kurang lebih ada 15. Ya, apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau beternak puyuh petelur ini? Iya. Apa yang perlu diperhatikan? Jadi pertama-tama itu Pak terkait manajemen kandang. Yang pertama itu kita perhatikan itu kepadatan kandang di Kepadatan dalam. kandang, Iya. iya. Jadi luas kandang itu kita agak itu burung nyaman lah di dalam, Pak. Jadi tidak terlalu padat. Jadi kita ambil ukurannya sesuai dengan jumlah di dalamnya, Pak. Jadi kalau dia panjangnya 1 meter, sebagai contoh ini panjang 1 meter, terus lebar ke belakang itu 60 cm. Oke, itu bisa muat sekitar Maksimal 30 ekor. 30 ekor. Iya, itu 30 ekor. sudah maksimal, Pak. Jadi kalau sudah lebih daripada itu dia sudah padat, itu cepat stres. Jadi produksi telur juga menurun, Pak. Oh, menurun. Iya. Oke, artinya pemeliharaannya pun juga secara kebersihannya pun juga harus Iya, diperhatikan. betul, Pak. Untuk pembersihannya sendiri, Pak, bagaimana itu? Untuk kebersihan kandang kita lakukan itu dalam 2 hari itu sekali kita bersihkan. Jadi dalam 1 kali bersih itu 2 hari. Oke, ini saya lihat 1 memang kali 2 hari. dari suhunya pun juga harus tetap dijaga, Pak ya? Iya, betul, Pak. Karena kita tahu sendiri ini Kabupaten Sigi, ya khususnya di Kabupaten sini kan cukup panas ini, Pak. Iya. Jadi suhunya bisa mencapai 34 derajat sampai ke atas lah. Jadi yang pertama itu kita ya harus siapkan exhaustnya, Pak. Exhaustnya Iya, ada. untuk membuang panas. Iya, oke. Terus yang perlu diperhatikan juga manajemen kandang ini, Pak, jarak lantai dengan tempat kotoran. Jangan terlalu dekat, Pak. Oke, ini dengan jarak berapa ini dari Ya, lantai ini ke saya tempat ambil kotoran? standarnya 10 cm, Pak. 10 cm. Iya, bisa 15 cm. Kalau ini sudah standar lah. Oke, Pak. Berarti kalau mereka ataupun ada beberapa ekor yang terlihat kurang sehat itu, apa yang bisa dilihat? Ciri-cirinya seperti apa? Biasanya, Pak, kita kontrol dulu, kita jalan, kita cek kalau ada yang kurang sehat, kita pindahkan ada di kandang karantina. Oke. Iya, seperti kandang isolasi lah. Jadi supaya Jadi kalau dia diungsikan sakit, begitu ya? ya nggak menyebar ke burung yang lain. Jadi kita pindahkan, kita karantina, kita berikan vitamin, obat, supaya dia bisa pulih kembali lagi, Pak. Baik. Iya. Artinya asupan itu perlu diperhatikan, termasuk juga pakannya itu sendiri bagaimana, Pak? Iya, untuk ini kita Dapatnya dari berbicara mana? ke manajemen pakan lagi nih, Pak. Iya. Jadi untuk kita di Sigi ini, ya khususnya di Sigi ini, Pak, untuk pakan jadi khusus puyuh itu kan belum ada. Ya, oke. Jadi saya menggunakan pakan alternatif. Itu saya racik sendiri, saya ramu sendiri, menggunakan self mixing, secara dicampur secara homogen. Yaitu menggunakan pakan yang ada di sekitar kita sini. Yang apa-apa saja itu? Ya seperti jagung, dedak, atau konga ya istilahnya. Dan kita menggunakan konsentrat ayam juga, Pak. Iya. Dan artinya Pak Sapri Muin dibantu dengan keluarga begitu ya? Iya, betul, untuk Pak. melakukan pemeliharaan dan juga penyediaan pakan. Penyediaan pakan dibantu oleh adik, saudara. Nah, pakan yang ada ini pun juga yang Bapak distribusikan juga ke beberapa mitra kerja begitu? Ya, betul sekali, Pak. Ada beberapa mitra saya yang saya berikan pakan juga. Mereka sudah gunakan juga. Baik, untuk pemberian pakan itu sendiri kepada seluruh yang beberapa kandang yang ada di sini dilakukan per hari atau? Iya, dilakukan pagi sore, Pak. Pagi dan Jadi sore. pagi 1 kali dan sore 1 kali.
Selain manajemen kandang, manajemen pakan juga tidak kalah pentingnya untuk mengoptimalkan tingkat produksi puyuh petelur milik Syafri Muin di Desa Sidera, Kecamatan Sigi, Biromaru ini. Dengan beberapa bahan yang dicampurkan dalam pakan ternak puyuh, Syafri Muin juga menambahkan vitamin khusus yang bisa menjaga kesehatan puyuh, sehingga produksi telur pun maksimal. Usaha puyuh petelur Syafri Muin yang awalnya hanya karena rasa hobinya terhadap unggas, ternyata bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang cukup menjanjikan. Dalam sebulan, usaha puyuh petelur yang digelutinya mampu mendatangkan keuntungan hingga jutaan rupiah. Ibarat gayung pun bersambut. Pangsa pasar dari usaha telur puyuh nyata di depan mata. Pesanan telur puyuh pun datang dari berbagai kalangan, rumah tangga hingga usaha kuliner rumahan. Banyaknya pesanan telur puyuh yang datang baik untuk konsumsi keluarga maupun mereka para produsen kuliner, bahkan membuat Syafri Muin kewalahan. Hasil produksi dari telur puyuh yang dikembangkan tidak bisa melayani seluruh pesanan. Tidak mau menyia-nyiakan peluang pasar telur puyuh yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, Syafri Muin kini terus berusaha membangun kemitraan dengan sejumlah peternak puyuh petelur. Dengan kemitraan yang ia bangun, Syafri Muin berharap pesanan telur puyuh bertahap bisa mereka penuhi. Karena dari hasil produksi telur puyuh miliknya, hanya mampu memenuhi pesanan masih di bawah 50%. Salah seorang mitra Syafri Muin yaitu Arif Rahman. Lokasi peternakan telur puyuh Arif Rahman yang tidak jauh dengan lokasi peternakan Syafri Muin. Arif Rahman adalah mitra pertama yang dibangun oleh Syafri Muin. Dengan prinsip simbiosis mutualisme, kemitraan yang mereka bangun saling memberikan keuntungan satu sama lain. Meskipun tidak sebanyak peternakan milik Syafri Muin, hasil produksi peternakan puyuh petelur yang dikembangkan oleh Arif Rahman bisa membantu memenuhi pemesanan telur puyuh yang terus meningkat. Assalamualaikum Pak Arif. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya sudah bersama dengan Pak Arif, masih di Kabupaten Sigi juga. Pak Arif, per hari bisa mengumpulkan berapa rak sih? Ya Alhamdulillah, dari kita lihat jumlah kuantitas puyuhnya dulu Pak ya. Puyuhnya kami ini sekitar 450 ekor. 450 ekor. Setiap harinya itu kita bisa dapatkan sampai 4 rak atau 3 rak setengah. Oke. Dilihat dari tingkat puyuh tersebut. Oke, dan setiap hari itu saja, setiap hari pasti ada yang datang untuk membeli gitu ya, mengambil Pasti ya? Pak, pasti. Pasti, oke. Malahan kita kewalahan untuk sekarang saat ini. Nah, kendalanya selama ini Pak Arif apa nih? Ya Lebih kendalanya. ke mananya? Apanya ya Pak? Kendalanya, apakah bibitnya atau apa? Ya kendalanya untuk saat ini kami terkendala di bibit. Karena bibit itu selama ini kita dapatkan dari Jawa Pak ya. Dari Jawa. Dari Yogyakarta atau dari Surabaya. Nah, ini agak-agak tersendat dikarenakan pandemi mungkin. Iya betul Pak. Oke. Semua Pak terkendala baik di Makassar maupun di sini untuk unggas. Ya biasanya yang mengambil sama Pak Arif di sini ini mereka jual lagi kemana itu kira-kira Pak? Ya di sini kan kita ada mitra Pak ya. Iya, Mitranya itu kita tinggal kumpul sama mereka. Nanti mereka yang pasarkan, apakah ke luar daerah, apakah ke pasar sekitar Palu Kota. Dari kemitraan ini diharapkan pesanan telur puyuh bisa mereka penuhi. Seiring terus meningkatnya permintaan atau pesanan telur puyuh dari berbagai kalangan, Syafri Muin pun terus berusaha membangun jaringan kemitraan dengan masyarakat lain.
Selain Arif Rahman, Syafri Muin juga membangun kemitraan dengan salah satu kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu taman baca di wilayah Kabupaten Sigi. Satu tekad yang dinilai sangat positif. Sekelompok masyarakat yang tergabung pada satu usaha guna turut mencerdaskan kehidupan bangsa, juga berusaha membangun usaha yang bersifat ekonomi. Dengan dukungan salah satu tokoh masyarakat di wilayah itu, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Taman Baca juga mendapat dukungan untuk membangun kemitraan di bidang peternakan puyuh petelur ini. Asrul, salah satu anggota kelompok Taman Baca yang dipercaya untuk merawat dan menjaga peternakan puyuh petelur ini, merasa senang bisa bermitra dengan peternak puyuh petelur seperti Syafri Muin. Selain cara atau teori dalam beternak puyuh petelur yang mereka dapatkan dari mitranya, Asrul juga merasa lebih tenang dalam membangun usaha peternakannya karena pemasaran hasil atau produksi telur puyuh tidak pernah mengalami kesulitan. Ya pemirsa, masih di daerah Sidera di Kabupaten Sigi. Saat ini saya sudah berada di salah satu kandang di mana ini dikerjakan langsung atau ditangani langsung oleh Mas Asrul ya, Mas Asrul yang merupakan salah satu mitra kerja dari Pak Muin seperti itu ya. Ini kandang seperti yang terlihat di belakang sini, ini adalah beternak puyuh petelur ya. Mas Asrul, bagaimana awalnya akhirnya terlibat menjadi mitra dari Pak Muin? Jadi ini Mas Arya. Jadi pertama ini kan kami tergabung dalam kelompok, maksudnya pegiat rumah baca. Pegiat rumah baca, oke. Terus kemudian pemuda-pemuda yang tergabung dari rumah baca itu ingin membuat suatu kegiatan yang dimana langsung bersambung dengan masyarakat. Yaitu salah satunya itu ya yang menuju ke ekonomi, di mana kegiatan itu bisa membantu itu perekonomian di masyarakat yang setelah kena bencana itu. Pasca bencana 2018 lalu ya. Jadi para pemuda itu kami berkumpul dan membahas itu, kemudian terpikir bahwa usaha yang ingin dijalankan yaitu ini salah satunya burung puyuh petelur. Ya, kemudian saat itu pembina dari rumah baca kami ini kebetulan beliau punya teman yang memang sudah lama bergelut di dunia ini telur puyuh ini. Ya, kemudian beliau menghubunginya dan beliau siap menyediakan bibit dan segala macamnya. Dan kami pun sudah mulai bergiat membangun dari kandang dan membersihkan dan semua yang terlibat dalam pembuatan kandang dan itu semua dari remaja itu. Sekitar sini ya, di rumah baca ini ya. Sampai saat ini sudah ada berapa banyak nih? Ini sekarang tinggal 510 Mas. 510 ekor. 510 ekor. Kemudian yang dari awalnya itu kami pesan lalu itu 589. Ya kan ada juga yang mati-mati begitu. Dari sini kemudian pemasarannya kemana? Pemasaran lalu ada juga kami pemasarannya ke lapak-lapak sayur yang di pinggir jalan begitu. Kemudian ke mitra kami juga itu ya Pak Muin, sebagian telur ke situ juga. Siap. Mas Asrul temani saya untuk melihat-lihat lagi ya. Dari kemitraan yang dibangun dengan beberapa peternak lain, kini Syafri Muin bertahap bisa memenuhi permintaan dan pesanan telur puyuh yang terus meningkat. Dengan berbagai kandungan gizinya, telur puyuh selama ini banyak dijadikan bahan baku berbagai jenis masakan atau kuliner. Dari berbagai literatur, telur puyuh memiliki banyak unsur gizi. Meski tingkat kolesterolnya cukup tinggi, dalam setiap butir telur puyuh mengandung beberapa vitamin, seperti vitamin A dan vitamin B kompleks. Dari kandungan nilai gizi yang terdapat di setiap butir telur puyuh, cukup beralasan jika telur puyuh banyak menjadi pilihan masyarakat dalam membuat satu olahan makanan maupun kuliner. Seperti mereka para produsen bakso atau siomay. Salah satu jenis kuliner yang sangat memasyarakat dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Sejumlah produsen bakso dan siomay di Kota Palu, sebagian besar juga menggunakan bahan baku telur puyuh. Sebagian dari mereka mengambil bahan baku telur puyuh ini juga dari peternak puyuh petelur di wilayah Kabupaten Sigi. Tidak tanggung-tanggung,
Dalam 1 bulan mereka bisa menghabiskan telur puyuh hingga ribuan butir. Karena dalam 1 hari, para produsen kuliner bakso ataupun siomay bisa menghabiskan 3 hingga 5 rak telur puyuh. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Via, salah satu penjual siomay yang terkenal lah ya di Kota Palu. Mbak Via, ini mengambil telur puyuhnya ini dari mana Mbak Via? Dari Pak Muid, sudah lama. Pak Sapri Muid? Iya, Pak Sapri Muid sudah lama langganan, baru tepat waktu begitu kalau pemesanan tinggal telepon saja sudah diangkat. Oh, jadi itu alasannya juga Mbak Via ini langganan dengan Pak Sapri Muin ya. lama. Tapi secara kualitas dari telur-telur puyuhnya? Bagus sih, tidak ada yang jelek, bagus. Oke. Alhamdulillah. Nah, bagus. biasanya ini Mbak Via kalau bikin siomay membutuhkan berapa rak telur puyuh untuk setiap Biasanya harinya? 3 sampai 2 rak, Oke, 2 sampai 3 rak ya. penjualannya, sepi dan ramenya. Berarti kalau ngambil telur puyuhnya di Pak Sapri Muin per berapa hari dan berapa rak? 3 hari sekali 9 rak. 3 hari sekali 9 rak. Berarti benar ya, sekitar per hari itu sekitar 3. habis 3 rak gitu untuk telur Sampai puyuhnya 4 ya. hari gitu. Oke, dan biasanya Mbak setiap hari pun juga itu untuk siomay yang isinya telur puyuh ini habis gitu ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Via. Semoga bisa lebih laris lagi untuk jualan siomay isi telur puyuhnya ya. Amin. Dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Kampungku Keren, segmen Ayo Bertani, persembahan dari TVRI Sulawesi Tengah. Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Arya Tanju, sampai jumpa.